Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah resmi jadi tahanan KPK atas dugaan keterlibatannya dalam PAW Harun Masiku. Walaupun KPK kekeh menyatakan ada bukti keterlibatan Hasto dari berbagai fakta yang ada, tapi apa? Sulit menemukan kaitan erat antara Hasto dengan Harun Masiku yang hingga kini tidak diketahui di mana keberadaannya. Publik kemudian bertanya-tanya, ada apa dengan KPK? Muncullah dugaan-dugaan terkait perkara ini. Apakah ada pihak-pihak yang berpengaruh meminta penahanan Hasto? Apakah ini terkait imbas dari pemecatan Jokowi dari PDI Perjuangan? Apakah pemerintah yang sekarang berkuasa merasa tidak nyaman partai pimpinan Megawati tidak mau bergabung dalam koalisi Indonesia Maju? Nah, sesaat setelah ditahan, Hasto menyatakan agar ada pemeriksaan pada keluarga Jokowi. Sedangkan perkara dirinya ditahan, Sekjen PDIP itu sudah siap dengan konsekuensi apapun. Dia juga meyakini ada agenda politik pada kasus yang dihadapinya dan penetapan dirinya sebagai tersangka adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Ini kalau merespon harapan Hasto, Jokowi mempersilahkan KPK memeriksa bila ada bukti hukum dan fakta hukum. Gerindra belum merespon atau memberi pernyataan tentang penahanan ini. Apakah Prabowo berharap dari kasus ini terungkap banyak kasus lain? Ya bisa jadi Prabowo menunggu pihak-pihak yang selama ini diam bisa turut bersuara nantinya. Seperti kita tahu, usai ditetapkan sebagai tersangka, Hasto menitip dokumen pada Koni Rahakundini, dosen yang kini mengajar di Rusia. Nah, orang kedua di PDIP itu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa terjadi padanya. Ya bisa jadi dokumen yang dipegang Hasto sebenarnya tidak terkait Harun Masiku, tapi bersinggungan dengan penguasa. Nah, kabarnya ini, dokumen itu terkait berbagai hal ketika Jokowi masih menjabat presiden. Asumsi inilah yang bisa jadi melandasi Prabowo menunggu perkembangan kasus ini. Andai berbagai dokumen itu dibuka, maka sorotan dan tingkat kepercayaan rakyat pada Jokowi akan turun drastis. Jadi memang yang disasar sesungguhnya bukan pribadi Hasto, melainkan dokumen yang dimilikinya. Selama pengusutan dan penyidikan kasus ini, KPK sudah menyita 1 HP, 1 flash disk, dan 2 buku catatan. Uniknya, tidak pernah ada penjelasan apapun atau informasi yang KPK dapat dari barang-barang yang disita. Ditahannya Hasto sulit diabaikan dari kepentingan Presiden ke-7 Indonesia. Mau bagaimanapun, Jokowi masih punya kepentingan atas kekuasaan. Putra sulungnya yang kini menjadi wapres punya peluang terbuka untuk turun di kontestasi 2029. Dan hanya Partai Banteng yang bisa membuat harapan itu buyar. Solusinya, ya bagaimana membuat citra Partai Merah terdegradasi di mata para pemilihnya. Andai mau jujur, kita sangat tahu kasus kaburnya Harun Masiku terjadi pada saat Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Hubungannya dengan PDIP juga sedang terjalin dengan baik waktu itu. Siapa yang menolak anggapan kasus ini memang sengaja dibiarkan, didiamkan, malah bisa disebut jadi salah satu kartu truf. Ya bisa jadi Harun Masiku sengaja disembunyikan atau dilindungi oleh kekuatan besar sehingga sulit ditemukan. Sebenarnya atas penetapan sebagai tersangka, Hasto Kristianto tidak diam. Dia melawan dengan cara melakukan gugatan pra-peradilan. Pada vonis pertama, gugatan Hasto tidak diterima, sehingga gugatan yang sama didaftarkan kembali. Tapi nampaknya KPK merasa khawatir bila tidak dilakukan penahanan pada Sekjen PDIP, membuat saksi-saksi yang didaftarkan punya keberanian berbicara. Jadi, penahanan ini adalah sebagai bentuk shock terapi. Keputusan menahan Hasto jelas berpengaruh besar pada persidangan gugatan pra-peradilan yang kedua. Penahanan juga akan menimbulkan tekanan psikis saksi-saksi yang bakal dihadirkan. Selama perjalanan kasus ini, muncul banyak kejanggalan yang tidak lumrah dalam sebuah kasus suap. Misalnya, HP milik Hasto yang disita dan hingga sekarang belum dikembalikan. Meski rumah Hasto digeledah, tapi KPK hanya membawa 1 buah flash disk dan buku catatan.
KPK juga turut menggeledah rumah tokoh P3, Jan Farid, serta membawa 3 koper dokumen. Dan hingga saat ini, KPK tidak pernah menjelaskan keterkaitan Jan Farid dengan Harun Masiku, termasuk juga yang bersangkutan belum pernah dimintai keterangan. Dalam persidangan pra-peradilan Hasto, mantan narapidana kasus Harun Masiku, Agustiani Tio, ini mengaku merasa terintimidasi dengan pemeriksaan yang dilakukan KPK, terutama penyidik bernama Rosa Purbobekti. Dan dalam sebuah pemeriksaan, Rosa terbukti mengancam saksi akan mengenakan pasal baru agar Agustiani mendekam kembali di penjara. AKBP Rosa sudah dilaporkan 2 kali ke Dewan Pengawas KPK, namun seperti tidak bisa disentuh oleh hukum. Agustiani juga memberi penyebutan bila ada orang tak dikenal berusaha menyuap dirinya senilai 2 miliar rupiah. Hasto sendiri mulai ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan punya peran vital dalam penyuapan PAW Harun. Peran vital itu meliputi membantu penyediaan uang suap, serta melindungi Harun waktu melarikan diri. Ya, kalau toh pun ada suap, buktinya Harun tetap gagal jadi PAW DPR. Tidak dilantik sebagai pengganti Nazarudin Kimas yang meninggal dunia. Salah satu mantan penyidik KPK menyebut perintangan pemeriksaan Harun Masiku ini malah diperintahkan Ketua KPK waktu itu, Firly Bahuri. Firly disebut menolak penetapan Hasto sebagai tersangka, mengganti Satgas Penyidikan, dan juga menolak melakukan penangkapan Hasto dan Harun yang dikabarkan kabur ke PT IKA. Enggak itu saja, pemerintah penyidik melakukan penggeledahan di DPP PDIP ini juga bagian dari keputusan Ketua KPK. Ya, meski pengakuan-pengakuan itu sudah disampaikan ex-penyidik, diungkap ke media, tersebar di berbagai platform, Ketua KPK yang baru, Setio Budianto, sama sekali belum pernah memerintahkan penyidik untuk memanggil dan meminta keterangan Firly Bahuri. Apakah Firly tahu banyak bagaimana sebenarnya kasus PAW Harun Masiku ini? Apakah berbagai kebijakan KPK waktu Firly memimpin itu dilandasi pertimbangan hukum atau ada tekanan dari kekuasaan? Firly juga aman-aman saja dari penegakan kasus hukum atas pemerasan pada Syahrul Yassin Limpo, mantan Mentan. Bukankah pemerasan itu dilakukan Firly saat menjabat Ketua KPK dan institusi yang katanya super body ini diam saja dengan itu semuanya? Sementara nominal pemerasan pada Syahrul mencapai 50 miliar rupiah. Jangan-jangan Purnawirawan Jenderal Bintang 2 polisi itu menyimpan banyak rahasia terkait kekuasaan. Jokowi sebagai presiden saat Firly menjabat Ketua KPK, ini bukan berarti tidak pernah turut campur dalam penegakan hukum kasus korupsi yang menimpa politisi. Ketua KPK 2015 hingga 2019, Agus Raharjo pernah memberi kesaksian kalau dirinya pernah dipanggil ke istana. Dia diminta datang seorang diri dan diperintah menghentikan penyidikan kasus IKTP yang menimpa Setia Novanto. Dengan emosi tinggi dan membentak, Jokowi menyebut untuk menghentikan penyidikan. Namun, Agus bergeming dan tetap melanjutkan kasus IKTP. Coba kita bandingkan. Kasus suap PAW Harun Masiku yang hanya senilai 600 juta rupiah dan tidak ada kerugian negara di kasus ini, serta Harun tetap gagal jadi anggota DPR. Jadi, dengan ditahannya Hasto, justru kini yang merasa khawatir malah Jokowi. Dan udah marah, menginginkan, karena baru bisa masuk gitu, dia sudah teriak, hentikan, kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov.